Perkenalkan, nama saya Marsha Margareta Ivana Untung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephanie Abigail Simangunso. Halo semua, perkenalkan nama aku Vincent. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai sistem operasi Android dengan fokus pembahasannya pada komponen sistem operasi, yaitu manajemen device atau perangkat input dan output. Dalam video ini kami akan menjelaskan pengenalan Android, konsep manajemen device, cara kerja manajemen perangkat pada Android, contoh penerapannya, serta analisis kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pengenalan sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google dan dirancang terutama untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 dan saat ini menjadi salah satu sistem operasi mobile paling banyak digunakan di dunia. Karakteristik utama Android adalah bersifat open source, mendukung banyak aplikasi, memiliki tampilan yang fleksibel, serta kompatibel dengan berbagai jenis perangkat. Target pengguna Android sangat luas, mulai dari penggunaan biasa, pelajar, pekerja, hingga perusahaan teknologi lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu manajemen device atau manajemen perangkat input dan output. Manajemen device merupakan salah satu komponen penting dalam sistem operasi yang bertugas mengatur komunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi maupun aplikasi. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke sistem. Contohnya, keyboard, touchscreen, kamera, dan mikrofon. Sedangkan perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data seperti speaker, layar, dan printer. Sistem operasi harus mampu mengatur semua perangkat tersebut agar dapat bekerja dengan baik tanpa terjadi konflik. Pada Android, manajemen device dilakukan melalui kernel Linux dan device driver. Device driver adalah program khusus yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu. Ketika pengguna menyentuh layar smartphone, touchscreen akan mengirim sinyal ke sistem operasi. Sinyal tersebut diterjemahkan oleh driver touchscreen sehingga Android dapat menerima input dari pengguna. Begitu juga saat pengguna memutar musik, sistem operasi akan mengatur speaker melalui audio driver agar suara dapat dikeluarkan dengan baik. Android juga memiliki sistem permission atau izin perangkat. Contohnya, aplikasi kamera harus meminta izin terlebih dahulu sebelum dapat mengakses kamera atau mikrofon pengguna. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan privasi pengguna. Yang keempat, contoh penerapan manajemen device. Contoh penerapan manajemen device pada Android dapat dilihat saat kita menggunakan earphone Bluetooth. Sistem operasi akan mendeteksi perangkat Bluetooth, memasangkan koneksi, lalu mengatur perpindahan output suara dari speaker internal ke earphone. Contoh lainnya adalah penggunaan sensor sidik jari. Android mengatur sensor fingerprint agar dapat membaca data sidik jari dan mencocokkannya dengan data keamanan pengguna. Selain itu, Android juga mengatur penggunaan kamera depan dan belakang agar aplikasi dapat memilih perangkat kamera yang sesuai. Berdasarkan hasil riset kami, Android memiliki beberapa kelebihan dalam manajemen device. Pertama, Android mendukung banyak jenis perangkat keras dari berbagai produsen. Kedua, sistem driver pada Android cukup fleksibel sehingga perangkat baru dapat lebih mudah dikembangkan. Ketiga, Android memiliki sistem permission yang membantu meningkatkan keamanan pengguna. Namun, Android juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah fragmentasi perangkat. Karena digunakan oleh banyak merek smartphone, terkadang terdapat perbedaan kompatibilitas driver antar perangkat. Selain itu, beberapa perangkat murah memiliki optimasi driver yang kurang baik, sehingga performa perangkat input dan output menjadi kurang maksimal. Temuan menarik dari riset kami adalah Android mampu mengelola banyak perangkat sekaligus seperti Bluetooth, kamera,
GPS, sensor, dan speaker secara bersamaan tanpa mengganggu kinerja utama sistem. Kesimpulannya, manajemen device merupakan komponen penting dalam sistem operasi karena berfungsi mengatur komunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi. Dengan adanya manajemen device, berbagai perangkat input dan output dapat bekerja secara optimal, aman, dan efisien. Walaupun masih memiliki beberapa keterbatasan seperti fragmentasi perangkat, Android tetap menjadi salah satu sistem operasi mobile dengan pengelolaan device yang sangat baik. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai manajemen device pada sistem operasi Android. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton teman-teman.